Halo, Assalamualaikum, selamat datang di vlog Herikarto. Nah, kali ini saya bukan mereview, tapi saya akan membagikan pengalaman dan tips bagaimana cara melawat salah satu mobil imut, mobil keluaran dari Cina yang ada di belakang saya ini. Yes, Chery QQ. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai habis. Nah, saya akan mengulas sedikit mengenai Chery QQ. Nah, mobil Cina satu ini pertama kali keluar pada tahun 2006, itu sampai tahun 2011. Nah, mobil yang sama saya ini adalah tahun 2011, tipe sporty 1100 cc dengan transmisi manual. Ya, berbagi pengalaman kurang lebih kami pakai mobil ini hampir 3 tahun. Jadi, banyak banget beberapa yang sudah kami perbaikin dan kami beberapa kasih variasi juga. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai ruang mesinnya. Yuk, kita buka ruang mesinnya dulu. Oke, untuk di bagian ruang mesin, nah, untuk varian tipe sporty ini 1100 cc, ini DHC kurang lebih menghasilkan tenaga 68 PS dan torsinya 90 Nm. Ini hampir setara sama Karimun, ini kurang lebih 90 Nm. Nah, untuk perawatannya, nah ini teman-teman biasanya banyak yang tanya perawatannya mobil ini bagaimana, apa spare partnya gampang apa susah didapatnya. Nah, untuk bicara mengenai spare part, ini banyak part-part yang bisa disubstitusi dengan mobil yang Jepang. Contohnya seperti Karimun kotak gitu. Nah, yang pertama nih yang saya akan bagikan tips di bagian radiator. Nih, pertama, radiator di sini modelnya tabung seperti ini dan ini ada tutupnya adalah berbentuk bahan plastik. Coba saya buka, ini agak sedikit panas. Oke, udah dingin. Nah, nih teman-teman bisa lihat agak dekatan sedikit. Nah, di bagian tutup radiator di sini ada tuas seperti ada pentolan-pentolan seperti ini, dan ini kalau kita tekan ini agak semacam ngeper, dan ini fungsinya supaya udara itu bisa keluar dan bisa stabil, bisa konstan. Kalau ini biasanya sudah pada patah atau sudah pada korosi, ini pengaruh jadi mobil ini bisa jadi overheat. Jadi simple banget, gara-gara tutup seperti ini, Chery QQ bisa jadi overhead. Nah, terus di bagian tabung seperti ini juga banyak banget yang riskan, biasanya karena faktor usia mulai mulai bahan plastiknya tuh mulai getas, jadi gampang patah di bagian leher-lehernya seperti ini. Ini pun banyak dijumpai juga spare partnya, di online juga masih ada. Terus ini persamaannya juga sama kayak mobil Daewoo atau Chevrolet Spark, kalau teman-teman tahu ini sama persis, jadi kita bisa ganti menggunakan dengan Chevrolet Spark. Tapi Chery QQ pun juga ada, di online pun juga masih banyak. Nah, mengenai sirkulasi bagian radiator, itu biasanya di bagian dalam kan ada namanya water pump. Nah, water pump Chery QQ mungkin kalau yang originalnya spare partnya agak sedikit mahal. Saya pernah cek juga waktu itu sekitaran hampir 1 jutaan. Nah, tapi saya pernah pengalaman karena water pump itu bagian kipasnya itu sudah rontok atau udah aus atau korosi. Jadi di bagian sirkulasi ini walaupun kita gas, ini sirkulasinya nggak normal atau nggak stabil. Nah, ketika kita cek water pumpnya itu ternyata sudah banyak yang rontok. Spare partnya persamaan dari water pump dari Chery QQ ini adalah seperti sama Xenia 1000 cc yang tahun pertama. Jadi teman-teman nggak usah khawatir cari bagian water pumpnya, tinggal kita copot bawa ke bagian spare part, itu pasti sama dengan Xenia 1000 cc yang generasi yang pertama. Nah, yang kedua biasanya masalah di bagian throttle sensor atau stabil langsam gasnya. Oke, di bagian throttle sensor, nah di bagian sini atau ISC-nya sini, ini biasanya keluhannya RPM nggak stabil atau biasanya naik turun RPM-nya. Ini disebabkan karena ISC ini kotor atau katupnya itu nggak sempurna. Jadi kita bisa bawa ke bengkel dan copot di bagian ISC-nya ini, terus kita bersihkan. Nah, kalau emang masih fungsi, itu hanya kotor aja dan kita bersihkan, mudah-mudahan kembali normal lagi atau kembali stabil lagi RPM-nya. Tapi biasanya kalau mungkin ini sudah nggak fungsi, kita bisa cari spare partnya ini
di toko-toko online juga masih banyak, atau banyak teman-teman yang di komunitas mungkin banyak suhu-suhu yang lebih paham dengan mobil ini, itu juga biasanya menyarankan untuk membeli langsung impor dari Cina. Itu masih ada untuk part-part yang susah. Oke, nah terus berikutnya lagi di bagian kampas kopling. Ini bagian yang biasanya teman-teman yang fatal. Oke, untuk faktor usia, biasanya kampas kopling ini mulai aus atau mulai tipis. Ada teman-teman yang bilang, Om, ini carinya di mana spare partnya? Kampas koplingnya agak susah. Sebenarnya nggak susah. Di toko online masih ada, terus diimportir pun juga masih banyak kita jumpai. Dan ini ada persamaannya, kampas kopling kita bisa pakai di Karimun kotak. Itu hampir sama dan itu masih bisa dipakai di Cherry QQ. Oke, mungkin teman-teman yang lebih paham atau lebih punya pengalaman mengganti kampas kopling menggunakan Karimun kotak bisa komen di bawah. Oke, terus untuk mengganti perawatannya oli. Nah, untuk mengenai filter oli, biasanya kita kalau ganti oli kan menggunakan filter oli. Nah, filter oli ini kita bisa pakai punya Karimun kotak, itu sama. Jadi nggak susah-susah cari di mana-mana, dimanapun filter oli juga masih murah juga, sekitar 35.000 lah paling untuk perawatannya ini. Oke, nah terus di bagian yang lain ya, seperti kompresor AC, biasanya ada keluhannya itu ngorok dan mungkin suaranya berisik. Itu semua mobil sebenarnya keluhannya sama, cuma tergantung kita perawatannya aja. Untuk tips menggunakan kompresor AC yang baik, biasanya 3 bulan atau 4 bulan sekali kita bisa cek ke bengkel AC untuk kita cek tekanannya, kompresinya seperti apa, dan biasanya di flush ulang ditambahkan oli kompresor, atau mungkin karena kerja kompresor itu kan sama kayak piston, ada piston-piston di bagian dalamnya, itu bisa kita masukkan oli kompresor, jadi bisa menjaga stabil kompresornya itu tetap terjaga biar nggak ngorok atau biar nggak berisik lagi. Oke, jadi gitu aja untuk bagian mesin. Mungkin kalau ada teman-teman ada yang bertanya bagian-bagian mana lagi yang perlu dijelaskan, nanti bisa komen di bawah atau nanti ke Instagram kami. Nah, sekarang kita bahas mengenai perawatan di bagian kaki-kaki. Yuk. Nah, bahas mengenai perawatan kaki-kaki. Untuk Cherry QQ sendiri ini sebenarnya perawatan kaki-kakinya mudah, sama kayak mobil-mobil yang pada umumnya. Emang kalau kelemahan dari mobil-mobil yang kecil seperti ini biasanya di bagian kaki-kaki depan, itu biasanya seperti ball joint atau biasanya di ring stabil itu sudah mulai longgar atau mulai aus. Itu pun spare partnya banyak banget dijumpain juga, atau biasanya banyak part-part atau karet-karet yang sama dengan mobil ini. Terus di bagian seperti kampas rem. Nah, kampas rem ini sama juga seperti Karimun kotak, itu bisa kita pakai Karimun kotak. Jadi emang nggak susah carinya untuk mengenai kampas rem. Terus di bagian bearing atau laker, nah ini teman-teman biasanya suka bingung, bearingnya atau laker roda itu samanya kayak mobil apa ya. Nah, waktu itu saya pernah berbagi pengalaman, saya pernah buka dari laker roda ini sama dengan mobil Peugeot, kalau nggak salah 206 apa 626, itu kalau nggak salah sama dengan mobil Peugeot untuk bagian laker depan. Kalau bagian belakang saya belum pernah bongkar, tapi kemungkinan sama. Jadi teman-teman nanti bisa komen di bawah juga. Nah, untuk teman-teman yang tanya mungkin velg ini pakai ring berapa, nah Cherry QQ ini bisa kita upgrade pakai velg ring 15. Nah, kebetulan kami pakai ring 15. Ini depan dan belakang lebarnya beda, bagian depan lebar 7 dan bagian belakang ini lebar 8. Jadi kalau kita lihat dari samping, ini agak sedikit nongol dari fender sedikit, jadi ya kelihatan lebih padat lah lihatnya, nggak kelihatan rata-rata bodi banget itu. Terus untuk profil bannya bisa pakai ini 185/55. Nah, kalau teman-teman pakai ring 16 mungkin agak sedikit memaksa, itu menurut saya kurang nyaman karena pasti pakai profil ban yang lebih tipis. Yang paling nyaman biasanya upgrade-nya ring 14, tapi ini ring 15 pun juga masih cukup nyaman. Oke, gitu aja. Nah, sekarang kita bahas mengenai tips di bagian interior. Yuk, tips berikutnya lagi, ketika kita mengambil mobil Cherry QQ ini, kita cek fitur kecanggihan dari mobil ini. Nah, yang pertama, setiap power window harus masih normal di bagian auto down power window-nya. Jadi keempat pintu ini canggihnya ada auto down power window-nya semua. Kalau kita pencet seperti ini, semuanya turun, dan di bagian belakang, nah semuanya terbuka semua dengan satu sentuhan aja. Nah, coba sekarang kita tutup dulu. Nah, ini semuanya seperti ini. Dan ketika kalau kita kunci,
canggihnya kita harus cek modul di bagian remote-nya. Ini remote originalnya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita kunci dari luar, ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau kita kunci pakai remote, ini semuanya ada auto lock power window-nya. Kita kunci. Keempat sisi pintu semuanya close dengan sendirinya. Ini artinya modul dari remote ini masih fungsi normal, jadi mobil ini masih fungsi dengan baik bagian kelistrikannya. Yuk, sekarang kita cek lagi di bagian canggihan lainnya. Yuk. Oke, nah terus di sini ada suara bagian sensor safety bell. Kalau kita kontak on pertama, ini ada suara ciri khasnya dari CGQ, jadi selalu harus nyala seperti ini, dan indikator semuanya juga nyala. Ini artinya berarti instrumennya masih berjalan dengan normal. Oke, kalau punya kami ini fitur-fiturnya masih bawaannya semua, terus ada electric mirror juga masih normal semua. Kita hanya menambahkan di bagian atas sini ada layar untuk bagian kamera parkir. Terus head unitnya kami ganti pakai punya Pioneer, tapi belum double din juga karena kami masih memfungsikan di bagian bawah sini masih ada fungsi laci kecilnya. Biasanya teman-teman juga di-upgrade pakai layar double din, jadi mungkin untuk keperuntukan apa bisa nonton dan segala macam bisa pakai layar double din, tapi kami cukup seperti ini aja. Oke, gitu aja. Nah, untuk CRQ tipe sporty ini paling beda emang kelihatan di bagian bumper. Nah, sporty ini bumpernya seperti ini, jadi emang sedikit lebih turun, dan di sini semacam ada diffuser seperti ini, jadi memang kelihatan lebih nice. Beda sama yang belum facelift, dia lebih kapsul. Nah, kita hanya menambahkan di sini ada sensor parkir, dan di bagian bawah sini dikasih muffler knalpot yang lebih kelihatan manis. Tapi bagian tabung-tabungnya, bagian tengah itu masih standar semua. Emang bertahan dari originalnya mobil ini. Oke, nah kalau kita buka bagasinya, nih, ini dia. Kami hanya menambahkan sound system. Di sini ada subwoofer 12 in, power, sini ada stabilisernya juga. Di bagian sini kita menggunakan speaker Pioneer, jadi suaranya sedikit lebih enak. Tapi kalau di bagian subnya standar aja, dan di sini masih fungsional juga. Di sini masih ada ban stip, ban spare tire-nya untuk kita cadangan di jalan. Ya, gitu aja, simple banget kalau untuk modifikasinya. Nggak ada penambahan lain, dan tips-tips yang lain nggak ada juga. Ya, gitu aja yuk. Sekarang kita coba bagaimana rasa berkendara dari mobil ini, berbagi pengalaman dengan spek menggunakan velg ring 15, suspensi masih standar semua, bagaimana rasa berkendaranya, dan ayo langsung kita coba aja. Yuk. Oke, sekarang saya akan coba berbagi pengalaman mengenai mengendara mobil ini. Ya, kebetulan kami pakai mobil ini kurang lebih sudah 3 tahun, jadi karakternya pun sudah paham dengan mobil ini. Kalau bicara masalah kekedapan kabin, memang mobil ini nggak terlalu kedap banget, jadi emang traffic noise-nya masih masuk. Ya, karena karakter di sini juga nggak terlalu kedap-kedap banget. Tapi secara keseluruhan, rasa berkemuninya ini fun to drive banget. Jadi emang mobil kecil, dimensi kecil, buat bermanuver di kota-kota ini cukup nyaman, jadi cukup lincah juga. Untuk dipakai keluar kota pun, ini saya pernah test drive di luar kota, di tol, lari 120, mobil masih stabil dan nggak limbung. Itu pun konsumsi BBM juga standar aja. Untuk dalam kota ini terbilang sedengan aja, menurut saya nggak terlalu irit banget, karena mungkin juga faktor usia. Jadi ini kurang lebih dalam kota bisa tembus 12-13 km per liter. Kalau luar kota bisa tembus 15 km per liter. Tuh. Nah, kalau masalah bicara suspensinya, di sini body rollnya, nah walaupun mobil kecil seperti ini, kalau kita posisikan seperti ini, nah ini body rollnya nggak terlalu limbung banget. Jadi masih, walaupun suspensi empuk juga, tapi nggak terlalu yang limbung atau nggak terlalu yang goyang banget. Untuk bagian kaki-kaki, karena ini pakai ring 15, jadi bandingannya agak sedikit keras. Tapi emang karena suspensi masih pakai suspensi originalnya, jadi bandingan keras karena velg yang lumayan besar, tapi suspensinya masih tetap lembut. Tuh. Nah, untuk bicara masalah mesinnya, ini tenaga ini menurut saya cukupan, tapi nggak terlalu yang rosso banget, bisa dibilang standar aja.
beda sama mobil kecil yang lainnya, mungkin lebih bertenaga. Kalau ini emang kekurangannya nggak terlalu bertenaga, tapi cukup oke. Di tanjakan pun juga masih oke juga. Biasanya untuk perjalanan jauh atau di medan yang agak sedikit tinggi atau tanjakan, teman-teman seri QQ biasanya mensiasatinya itu ketika kita nyala AC, emang beban mobil semakin berat. Tapi di sini biasanya kita off kan tombol AC-nya, jadi hanya blowernya aja untuk menambah tenaga sedikit sampai ke tanjakannya itu sampai selesai, baru kita nyalakan lagi AC-nya. Itu biasanya itu yang 800 cc seperti itu. Kalau 1100 cc lebih bertenaga dibanding dari yang 800 cc. Tapi nggak menutup kemungkinan juga 1100 cc juga tenaga mulai lemah, ya kita bisa mensiasatinya dengan cara begitu. Itu. Tapi cukup oke lah dengan cc 1100 ataupun yang 800 itu menurut kami cc yang cukupan aja untuk di dalam kota. Untuk luar kota pun juga masih oke. Konsumsi BBM-nya nggak terlalu boros banget dan nggak terlalu irit banget, jadi sedengan aja. Ya intinya fun lah dengan mobil ini. Perawatannya pun menurut kami juga nggak terlalu sulit-sulit amat, dengan beberapa teman-teman yang di komunitas sharing-sharing mengenai spare part dan substitusinya. Oke, begitu aja. Nah, bahas mengenai headlampnya. Di sini headlamp masih original. Ini kita hanya menggunakan film warna biru, dan di sini ada alis atau lips berwarna ring. Kalau kita nyalakan, sebentar, coba kita nyalakan. Nah, nih, kita hanya penambahkan seperti ini aja. Ini juga murah. Mungkin teman-teman kalau bertanya, ini mungkin biayanya kurang lebih satu pasang sekitaran 400.000. Terus jasa bongkar pasangnya di situ. Terus di bagian bawah sini, di bagian fog lamp, ini sudah diganti dengan LED juga, lampu LED. Tapi bagian seinnya masih halogen biasa. Oke, gitu aja. Nah, begitu pengalaman berbagi tips dan pengalaman mengenai Cherry QQ ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Dan sampai ketemu di vlog Eric Karto berikutnya. Assalamualaikum.